Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Markona, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Bisnis Rintisan. Izinkan kami dari kelompok 4 membacakan tugas yang telah Ibu berikan kepada kami, di mana kelompok 4 ini terdiri dari dua anggotanya, Bu. Yang pertama Rizky Sepriandi, nomor NIM 2126000108, dan yang kedua ada Roni Dwi Arianto dengan nomor NIM 2126000186. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah yang terkait menjelaskan konsep manajemen pemasaran secara global. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu sumber daya manusia, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Manajemen pemasaran global adalah disiplin ilmu universal, dapat diterapkan di mana saja, baik di Amerika maupun di Jepang, atau di mana saja. Kebiasaan pemasaran bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Menurut Kiken tahun 95, pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, dan aset fisik, dan tujuan-tujuan dari sebuah organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Konsep strategis, konsep pemasaran global, konsep produk, fokus pemasaran pada produk dengan membuat produk yang lebih baik dan didasarkan pada standar dan nilai internal atau lokal. Tujuannya adalah laba dengan cara menjual, membujuk pelanggan potensial untuk mempertukarkan uangnya dengan produk perusahaan. Yang kedua, konsep pelanggan. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya disampaikan di hadapan audiens. Yang ketiga, konsep strategis. Mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Tujuannya adalah laba. Laba menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang meliputi individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan perusahaan yang meliputi karyawan, manajemen pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, menjelaskan analisis peluang besar. Analisis peluang pasar adalah sebuah proses riset terhadap faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Analisis peluang pasar dapat membuat bisnis Anda menemukan potensi terbaik dalam proses jual beli sebelum nantinya bisnis diluncurkan. Analisa peluang pasar ini sangat penting karena perusahaan perlu mengetahui berapa besarnya peluang yang tersedia dalam memasarkan produknya dan dapat menetapkan apakah pasar cukup besar untuk mendukung produk lain dan masih memberikan laba. 4 langkah analisis peluang untuk bisnis baru. Yang pertama, mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, mengenal lebih dekat konsumen. Yang ketiga, menentukan pasar secara spesifik. Yang keempat adalah menilai persaingan. Faktor yang dianalisis dalam pasar. Yang pertama, ukuran pasar, tingkat perkembangan pasar, tren pasar, profitabilitas pasar, faktor kunci sukses, dan yang terakhir, aliran distribusi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana menggagas suatu produk untuk dijual yang memenuhi target pasar. Strategi pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah tempat, dan yang kelima adalah promosi. Selanjutnya, gagasan bagaimana menggagas suatu produk untuk dijual yang memenuhi target pasar. Yang pertama, memulai dengan asumsi. Jika sudah memiliki produk yang dipasarkan, cobalah untuk menganalisis konsumen kita saat ini dengan membuat target pasar yang potensial bagi produk kita, mencermati persaingan pasar, berkomunikasi dengan pelanggan, dan yang terakhir menjelaskan keunggulan produk. Langkah-langkah agar produk sukses. Yang pertama, ciptakan produk berbeda.
Ciptakan produk yang unik dan usahakan belum ada di pasar. Yang kedua, amati pasar dan kenali pesaing. Yang ketiga, tawarkan harga bersaing. Yang keempat, tonjolkan keunggulan produk Anda. Yang kelima, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Dan yang keenam, buatlah event untuk mempromosikan produk kita. Selanjutnya, bagaimana memahami pasar konsumen dan pasar bisnis. Fakta yang harus kita ingat tentang pasar bisnis adalah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain untuk dijual kembali atau untuk dijadikan bahan baku produk. Sedangkan pasar konsumen adalah transaksi pertukaran barang antara produsen dengan konsumen rumah tangga. Selanjutnya, karakteristik pasar bisnis. Yang pertama, kehadiran pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, meskipun pembeli mungkin sedikit, mereka sering membeli dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pelanggan yang terkonsentrasi secara geografis, jadi berada di lokasi geografis yang luas. Yang keempat, didorong oleh permintaan pelanggan akhir karena produksi disesuaikan untuk konsumen akhir. Maka produk akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akhir. Yang kelima, permintaan tidak elastis karena harga di pasar ini tidak mempengaruhi permintaan. Yang keenam, fluktuasi permintaan yang cepat sehingga bisnis lebih suka membeli dengan harga terendah. Maka adanya kenaikan harga dapat menurunkan pembelian produk karena produk yang dijual dengan harga tinggi tidak akan laku di pasar. Yang ketujuh, unit pembelian profesional dan proses pembelian sangat berorientasi pada detail. Dan yang terakhir adalah memiliki proses pembelian yang diinformalkan dengan melibatkan mengikuti protokol organisasi dan rantai komando yang lengkap. Sedangkan untuk karakteristik pasar konsumen, yang pertama, pasar yang berfokus pada konsumen. Yang kedua, pemasaran di pasar konsumen melibatkan pembagian konsumen sesuai dengan kesukaan, minat, ketidaksukaan, nilai, dan pendapat mereka. Branding dilakukan untuk mengubah atau meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk. Yang keempat, pengemasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan kualitas untuk menarik pembeli di pasar. Yang kelima, promosi menggunakan berbagai alat promosi yang berbeda untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, permintaan produk konsumen bersifat elastis karena dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. Selanjutnya, bagaimana menganalisis dan mengaplikasikan keunikan dan positioning merek. Definisi positioning menurut Phil Kotler menyatakan bahwa positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang selalu diingat konsumen. Dalam artikelnya, Kokumler 2016 menyatakan bahwa positioning analis adalah sebuah proses dari analisis bagaimana sebuah brand perusahaan saat ini diterima oleh pasar. Tiga tahap dasar dalam pengembangan strategi positioning yaitu melakukan analisis pasar, analisis internal perusahaan, dan yang terakhir analisis pesaing. Prosedur dan langkah positioning. Yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Yang kedua, pendataan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi pesaing. Yang keempat, menentukan standar evaluasi. Selanjutnya, membuat perceptual map. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan posisi, merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Dan yang terakhir adalah memantau posisi. Selanjutnya, bagaimana menganalisis dan mengaplikasikan merek sebagai salah satu strategi bersaing. Merek atau brand yang baik akan menyampaikan pesan dengan jelas, memiliki kredibilitas di pasaran, dapat menghubungkan target pasar dengan barang atau jasa secara emosional, mendorong orang untuk melakukan pembelanjaan, dan yang terakhir menciptakan pelanggan yang setia. Menurut Scholes dan Barnes tahun 1999, brand strategy merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan membentuk suatu brand atau merek. Selanjutnya, strategi merek yang dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai dalam branding. Tentunya wajib menggunakan logo yang sesuai dengan image produk, memiliki pesan brand, mengintegrasikan brand, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand, melakukan soft campaign, dan yang terakhir konsisten.
Sedangkan strategi merek agar dapat memenangkan pasar, yang pertama lakukan perluasan lini. Perluasan lini dapat dilakukan para pelaku usaha dengan cara menambahkan varian baru pada produk mereka. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension. Yang ketiga, gunakan strategi multi merek. Yang keempat, luncurkan merek baru. Dan yang terakhir, gunakan merek bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.